Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sinyal kuat PKS, PKB, dan PDP ya bakal dukung Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta, terutama PKS begitu ya. Karena PKB sudah mendukung Anies Baswedan dan mendeklarasikan di situ begitu, bukan tidak mungkin PKS ini akan ikut juga. Karena Nasdem kabarnya dan PKS kabarnya ditawari ya wakil dari posisi kabinet koalisi Prabowo. Benar nggak seperti itu? Kalau PKS itu masih tertarik dengan seperti itu, jelas PKS akan kehilangan dari pendukung-pendukung mereka. Makanya sampai hari ini masih sinyal kuat ya bahwa bahwa seorang PKS kabarnya akan ditawari seorang wakil dari seorang Prabowo. Ini bisa ketar-ketir sebagai Anies Baswedan begitu kan. Bisa ketar-ketir mereka. Karena ya yang kita lihat sampai hari ini bukan masalah soal duetnya, tapi masalah menjegal Anies Baswedan. Karena begitu banyak orang-orang yang kemudian kabarnya Anies Baswedan mau dijegal sana sini dengan salah satu mereka dari koalisi Prabowo ya sudah merayu PKS ya, partai PKS dirayu agar ikut mereka. Ya, karena saya kira agak jauh begitu kan ya kalau melihat dengan seksama, kalau melihat dengan sebuah realitas ya bahwa PKS tidak mungkinlah akan mengusung Ridwan Kamil atau berlabuh kepada seorang Prabowo. Mereka bercerita bahwa bagaimana nantinya kalau seorang Prabowo ini bisa mengambil posisi wakilnya dari PKS. Ini tawar-menawar soal itu. Karena PKS dengan Prabowo tidak ada masalah, dengan Partai Gerindra tidak ada masalah. Mereka bertahun-tahun berkoalisi begitu kan. Walaupun di tahun kemarin Prabowo berlabuh kepada Jokowi, PKS tetap mereka menjadi oposisi di situ begitu. Dan inilah yang kita lihat. Anies Baswedan sampai hari ini masih nuansa-nuansa kebingungan. Kalau benar-benar PKS ini diambil, wah jelas reputasi semuanya begitu kan ya. Pendukung-pendukung mereka semuanya, baik dari PKS, baik dari Anies Baswedan ada pengaruh besar ya. Tapi saya yakin simpatisan PKS dan pendukung-pendukung PKS ya akan berlabuh kepada Anies Baswedan. Mereka tidak akan mendukung Prabowo lagi. Karena pendukung-pendukung mereka ya bagaimana seorang Prabowo dicap sebagai pengkhianat dulu ketika mereka mendukung berdarah-darah tapi berkoalisi dengan Jokowi ya. Dalam artian mereka bergabung kepada Jokowi. Itu masih ada kental begitu. Jadi untuk saat ini apakah posisi dari seorang PKS akan mendukung? Kita tunggu saja. Tetapi kalau PDIP ya banyak yang kemudian ada ketidaksetujuan sih sebenarnya. Ada kader PDIP yang kemudian tidak setuju kalau Anies Baswedan maju sebagai diusung oleh PDIP. Salah satunya melihat bagaimana pembicaraan terkait dengan wakil ya dari Anies Baswedan. Kabarnya kalau wakilnya dari PDP, insya Allah keyakinan mereka mau. Tapi kalau bukan wakilnya dari PDP, maka PDP itu akan terjebak di situ. Mau dukung siapa? Mau dukung Ridwan Kamil dengan Gerindra boleh-boleh aja, karena mereka tidak ada masalah. Tapi di belakang mereka ada seorang Jokowi, gitu kan? Di belakang mereka ada seorang wakil Gibran, ya. Bagaimana? Ya justru memberikan leluasa mereka. Artinya kalau mereka mendukung Ridwan Kamil ya terus kemudian kadernya dari PKS, PDP tidak mendapat apa-apa, justru PDP blunder di situ. Kenapa saya katakan blunder? Karena ya sama aja membesarkan Prabowo dan wakilnya Prabowo, eksistensi dari seorang Gibran ya sama aja di situ begitu kan. Ya masyarakat kader-kader PDP harus berpikir seperti itu. Makanya dalam Kompas ya dalam tayangan Kompas dalam beritanya ada 3 partai politik yang kuat kian memberikan sinyal untuk mendukung Anies Baswedan ya. Karena dengan adanya seperti ini saya kira PKS akan mau ya untuk mendukung Anies Baswedan. Kita tunggu saja. Ketiganya adalah Partai Keadilan Sejahtera PKS, Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan PDIP. Ketua DPP PKS Jakarta Hoirudin mengaku telah mengusulkan Anies untuk mengusung dalam kontestasi merebutkan kursi DKI 1. Namun ia menyerahkan sepenuhnya keputusan di tangan DPP PKS.
Bahkan hal serupa juga terjadi di PW PKB DKI Jakarta, di mana Anies dinyatakan sebagai figur paling mumpuni sebagai calon kader gubernur ya Jakarta Pilkada DKI Jakarta setelah uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan. Bahkan Wakil Ketua Umum PKB bidang ideologi dan akaderisasi Hanif Dahiri juga menyebutkan nama Anies saat ditanya awak media siapa saja kandidat Bacagub DKI Jakarta. Sementara itu, Sekretariat DPD PDIP DKI Jakarta Pantas Nenggolan mengungkapkan nama Anies di situ maju begitu. Bayangkan, bayangkan ini. Sebab bagaimana kalau seumpama Ridwan Kamil maju sebagai Gubernur DKI Jakarta berlawanan dengan Anies Baswedan dan posisi mereka PKS mengusung Ridwan Kamil. Wah, ini gimana begitu? Akan semakin berat bagi Anies Baswedan. Tapi bukan tidak mungkin mereka menang begitu kan? Pasti menang. Insya Allah saya yakin dan saya yakinnya mereka menang. Ya, inilah politik yang ada saat ini ya. Ada cawe-cawe ini, ada cawe-cawe itu di DKI Jakarta itu pendukungnya atau masyarakatnya itu realistis. Rasionalitas artinya kalau mereka memilih pasti memilih orang yang punya pengalaman ya, punya pengalaman di Jakarta, peran yang diberikan oleh DKI Jakarta, kontribusi apa begitu kan ya. Jadi orang akan melihat di situ begitu. Kalau Ridwan Kamil saya kira akan berdarah-darah untuk memenangkan ini begitu. Tapi kita tunggu saja. Yang namanya politik tidak ada yang tahu kita begitu kan ya. Semoga saja Anies Baswedan bisa berlabuh ini. Kalau Nasdem masih belum berkomentar sih sebenarnya. Tapi Partai Nasdem sudah memberikan prioritas kepada Anies Baswedan. Memberikan prioritas mereka. Tapi sayang ya di akhir detik-detik ini banyak yang kemudian Partai Nasdem masih digoda. Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman meyakini bisa ya ditandingi oleh mantan Gubernur Jawa Barat yaitu Ridwan Kamil. Mereka bercerita ia pun ya katanya menguatkan pernyataan dengan menyinggung perolehan suara Anies Baswedan di Jakarta dan Prabowo Subianto. Itu selisihnya sedikit begitu kan. Sampai hari ini ya email belum memberikan keputusan apakah bakal beruntung di Pilkada DKI Jakarta karena ini yang didesak karena tidak ada lagi pilihan Partai Gerindra begitu kan. Partai Gerindra itu bagaimana Ridwan Kamil untuk maju tetapi di posisi di Jawa Barat ya akan menyodorkan dari kader Partai Gerindra. Ini lucu juga begitu kan. Strategi ini justru kebalik. Karena Ridwan Kamil posisinya adalah di Jawa Barat, mereka punya pendukung-pendukung banyak. Kenapa tidak dilanjutkan aja? Kenapa harus di DKI Jakarta? Kalau mereka sebagai lawan dari Anies Baswedan rugi besar mereka. Mereka belum tentu menang. Kalau di Jawa Barat justru mereka akan menjegal Pak Edi begitu kan ya. Tapi ya kita lihat saja karena realitasnya hari ini bahwa justru kalau Ridwan Kamil maju sebagai DKI Jakarta ya jauh begitu kan ya karena Deddy Mulyadi sebagai kader sebagai kader partai sebagai partai dari Gerindra begitu kan bagaimana untuk menjegal sebenarnya Ridwan Kamil begitu makanya saya kira Pak Deddy Mulyadi di situ akan maju. Makanya kalau Ridwan Kamil maju sebagai Gubernur DKI Jakarta, Deddy Mulyadi akan maju sebagai Gubernur Jawa Barat. Saya yakin itu. Karena ruang lingkupnya seperti itu begitu. Dalam artian bahwa bagaimana Partai Gerindra ini ingin menjegal Ridwan Kamil untuk posisinya di situ karena mereka adalah Partai Golkar. Sedangkan kalau di kalau di Jawa Barat ya keuntungan untuk memenangkan di situ Ridwan Kamil saya kira akan menang begitu kan ya karena pendukung-pendukung mereka banyak. Tapi Deddy Mulyadi tidak bisa berkiprah di situ. Itulah politik kita. Mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.